Kira-kira apa sih yang di dalam kepala kalian ketika muncul kata bisnis online? Hai, gue di sini Ramadan Putra. Gue mau ngomongin tentang kira-kira apa sih yang di dalam kepala kalian ketika muncul kata bisnis online. Apa sih yang kalian pikirin tentang bisnis online gitu? Apa yang pertama kali ada di kepala kalian tentang bisnis online? Nah, bisnis online rata-rata orang pada ngomong gini. Bisnis online ya jualan di online gitu. Ya bisnis online ya kita nyari produk terus nyari sosial media gitu ya. Kita pakai sosial media untuk posting produk sampai situ doang. Terus ada juga bisnis online ya dagang tapi secara online lewat sosial media dan segala macamnya kayak gitu. Ya itu oke, nggak masalah, itu benar, itu salah satunya. Cuman mindsetnya nggak gitu. Itu mindsetnya nggak gitu. Kalau lu mau jualan online, awal-awal yang lu harus bangun bukan itu. Kalau lu mau bisnis online ya. Kalau dibilang bisnis online, berarti kamu membangun bisnis secara online gitu. Bukan kita jualan offline yang di online kan lah gitu ya. Beda soalnya. Karena kalau misalnya kamu belum tahu nih bedanya dagang sama bisnis apa, kamu bisa cek video gue di atas, gue taruh di card ya, info card. Kebanyakan orang juga sering salah. Bisnis online ya kita bikin Instagram atau buat akun di marketplace, abis itu kita posting aja gitu. Posting aja produknya gitu. Posting produknya, produk. Orang sering banyak banget orang yang fokus tuh cuma di produk doang gitu. Padahal kalau misalnya kita fokus sama produknya kita gitu ya customer juga nggak peduli sama produk kita gitu. Karena yang dibutuhin sama customer itu bukan si produknya, tapi persepsinya, tapi masalah apa yang bisa dipecahkan sama si produk lu gitu. Tapi ada juga orang yang mementingkan ketika yang lu jual itu barang yang udah banyak kompetitornya gitu, yang udah banyak pesaingnya gitu ya, masuk ke red ocean gitu. Customer akan lebih melihat diferensiasinya gitu, pembedanya. Kira-kira kalau gue beli ini sama ini bedanya apa ya? Nah, itu ada diferensiasinya dari segi branding, mungkin dari segi dari segi kemasan gitu ya, terus atau packagingnya gitu, atau desainnya, atau rasanya mungkin kalau misalkan itu produknya kayak makanan atau minuman gitu, atau mungkin rokok gitu. Terus mungkin secara khasiat atau gimana, atau kandungan atau spek gitu. Kalau misalkan itu teknologi ya, yang berbau dengan teknologi, HP gitu ya, HP terus laptop segala macam kayak gitu. Nah itu yang dicari sama customer tuh itunya. Maka sekarang tugas kita adalah pahamilah si customer ini gitu. Target market lo harus jelas siapa. Nah ketahuan target marketnya siapa, lo harus tahu customer journey-nya dia gitu. Sebelum dan setelah mereka beli produk lo gitu. Nah ini kesalahan fatal banget. 95% orang gagal di bisnis online gara-gara belum tahu hal ini. Belum tahu ternyata bisnis online tuh beda ya sama dagang gitu. Ternyata yang namanya offline sama online nggak bisa disatuin gitu, nggak bisa disamain gitu sistemnya. Ternyata ada sistem yang lain. Nah ini gue pengen bagi ke lu secara gratis ya. Offline dan online nggak bisa disamain karena sistem offline kan kita buka toko gitu ya. Nah offline ini kan kita bikin toko gitu. Kita bikin toko, yang gue jelasin di sini aja nih. Bentar ya. Nah ini gue jelasin di sini ya. Nah ini gue udah buat sebelumnya. Jadi offline itu pertama-tama kita cari produk dulu gitu. Kita cari produk dulu, terus habis itu kita bikin toko atau sewa tokonya baru jualan. Nah, traffic datang kan tuh kan.
traffic akan datang dengan sendirinya, nggak perlu kita cari pakai ads atau kita pakai hashtag atau segala macamnya. Orang-orang yang lewat asalkan tempatnya strategis dan ramai, ya itu pasti ada aja orang yang beli. Nah, beda sama offline, beda sama online. Kalau online kita cari marketnya dulu, siapa market lu dan di mana mereka biasanya ngumpul, atau biasanya kalau di online gitu ya, biasanya mereka nih lebih sering menggunakan aplikasi apa atau sosial media apa, apakah WA kah, atau Telegram kah, atau Instagram, Facebook dan segala macamnya, TikTok, YouTube dan segala macamnya. Nah, mereka ini lebih sering ada di mana gitu, lebih sering nyarinya di mana gitu. Gimana sih cara nyarinya? Nah, cara nyarinya customer ini ada di mana, itu kamu bisa cari di searching aja di Google Trend gitu, atau di Google Keyword Planner. Kamu search si produkmu atau si topiknya gitu, atau yang biasa orang cari itu apa gitu. Itu kamu ketik aja di situ, kamu di situ baru melihat, oh ini loh trafficnya tuh lagi bagus gitu, oh ini lagi naik atau turun gitu kalau di Google Trend gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngelihat seberapa besar market kita itu ya, berarti kita harus masuk ke Google Keyword Planner gitu. Oh, di sini Google Keyword Planner itu jelas banget sampai ada kompetisinya, itu lagi tinggi apa sedang atau di low gitu ya, di bawah banget gitu ya, rendah, atau tingkat searchingnya per bulan, tingkat searching per bulan bisa terlacak gitu di Google Keyword Planner. Oh, ternyata topik yang nyari tentang masalah, misalkan tentang masalah turunin berat badan gitu ya, ternyata 1-100 orang per bulan. Oh, kecil nih. Ternyata yang nyari nih makanan dengan pola hidup sehat gitu ya, makanan yang dapat menjaga imun tetap terjaga selama pandemi. Yang nyari itu di Google Keyword Planner ada 1.000 sampai 10.000 orang. Nah, ini gede. Nah, habis itu itulah yang lu pakai. Inilah yang lu target. Inilah yang lu tembak gitu ya di situ. Itu yang lu tembak, carinya di situ. Nah, setelah kamu tahu udah kamu cari marketnya di mana, siapa dan di mananya. Nah, kamu nyari customer level. Nah, customer level itu apa sih? Nah, customer level itu kalau gue bikinnya kayak gini ya, ini orang-orang punya beda sendiri gitu. Ada yang mulai dari unaware pasti dari unaware, terus dari aware gitu ya, terus yang di setengah ini solusi, ada yang naruh solusi dulu, ada yang naruh problem dulu, beda-beda orang. Nah, kalau gue naruhnya lebih ke solusi, kalau di atas ini produk, tapi kalau orang lain mungkin ada yang naruh kompetitor gitu. Jadi ini customer level versi gue. Jadi U di bawah itu adalah customer level. Ketika level customer nih unaware terhadap produk kita, nggak sama sekali asing lah gitu, produk kita tuh belum pernah ada gitu, dan mungkin kita lagi di blue ocean gitu. Nah, kayak gitu. Jadi si customer ini belum tahu sama sekali branding kayak gimana, fungsinya kayak gimana, terus namanya apa, manfaatnya apa, segala macam itu belum tahu sama sekali gitu. Nah, dan juga di unaware itu adalah dia juga belum tahu problem. Oh, ternyata gue punya problem di sini loh gitu. Gue punya masalah di sini sebenarnya loh gitu. Dia belum tahu tuh, dia belum sadar. Nah, awareness. Nah, ketika customer levelnya udah di awareness, udah di aware gitu, dia aware nih. Oh, dia udah tahu sama brandnya apa, produknya apa, terus problem dan masalah yang dialami dia udah tahu gitu. Nah, ketika dia udah tahu, biasanya dia akan nyari solusi. Nah, nyari solusinya gimana? Nyari solusinya apa yang biasa dicari? Nah, dia pasti nyari produk-produknya. Ini adalah solusi mungkin dari produk buku misalkan, atau artikel yang nanya, karena mungkin belum tahu nih kan, belum ada produknya, baru cuman kayak COVID sekarang lah gitu, belum ada
obatnya gitu ya. Terus kita nyari-nyari nih, kita nyari solusinya gimana caranya supaya kita tuh tetap terjaga gitu imunnya, supaya kita tuh nggak kena covid gitu kan. Nah kita nyari tuh, kita nyari di Google gimana caranya nih kita supaya imun kita tetap terjaga gitu kan. Nah muncul tuh. Nah itulah proses dia nyari solusi gitu. Nah